Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Sion Nugroho dari KKN PPM Unit JT 054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang higienitas dan juga sanitasi makanan. Higienitas dan sanitasi makanan dibagi menjadi dua kata, yaitu higieni atau higienitas dan juga sanitasi. Yang pertama adalah higienitas. Higienitas adalah usaha untuk menjaga kesehatan yang menitik beratkannya kepada usaha atau kegiatan. Contoh dari higienitas adalah mencuci tangan, mencuci alat masak, dan juga sebagainya. Yang selanjutnya adalah sanitasi. Sanitasi adalah usaha untuk menjaga kesehatan yang menitik beratkannya kepada lingkungan. Contoh dari sanitasi antara lain adalah penyediaan air setelah sabun, penyediaan tong sampah, dan juga penyediaan saluran pembuangan yang layak. Sehingga higienitas dan sanitasi makanan adalah usaha untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan juga perlengkapan untuk mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh makanan. Tujuan dari HSM atau higienitas dan sanitasi makanan adalah diperolehnya makanan yang bersih oleh konsumen, yang akhirnya menyebabkan konsumen datang membeli makanan lagi dikarenakan kualitasnya yang terjamin. Ruang lingkup HSM tersendiri ada empat faktor, yaitu faktor tempat, faktor peralatan, faktor orang, dan juga faktor makanan. Yang pertama adalah faktor tempat. Hal yang bisa dilakukan untuk menjaga HSM dari faktor tempat antara lain adalah menyediakan tempat sampah, membersihkan tempat produksi secara rutin, menyediakan pembuangan limbah yang layak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor peralatan. Peralatan dalam produksi makanan harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki permukaan rata, bebas retakan, dan tidak mempengaruhi kualitas makanan, serta tahan terhadap pencucian berulang. Ketiga adalah faktor orang. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga HSM antara lain adalah memegang makanan sebaiknya menggunakan penjepit, atau jika ingin menggunakan tangan, lebih baik sebelumnya mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua adalah menutup makanan dari serangga. Dan yang ketiga adalah memakai masker apabila sedang batuk atau demam. Yang keempat itu adalah faktor makanan. Untuk faktor makanan sendiri dapat dibagi menjadi 6, yaitu faktor pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku dibagi menjadi 3, yaitu makanan segar, makanan pabrikan, dan juga makanan siap saji. Ketiganya akan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu diperhatikan untuk penyimpanan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tahap penyimpanan bahan makanan. Hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah suhu penyimpanan, waktu penyimpanan, serta cara menyimpan sehingga makanan tadi awet dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah pengolahan makanan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan makanan antara lain adalah kebersihan tempat dan juga kebersihan alat memasak. Yang selanjutnya adalah penyimpanan makanan olahan. Hal yang diperhatikan adalah jenis makanan, waktu penyimpanan, dan juga suhu penyimpanan. Waktu penyimpanan harus sangat diperhatikan karena makanan tersebut dapat busuk sewaktu-waktu. Yang kelima adalah pengangkutan makanan. Hal ini sangat diperhatikan apabila tempat penyajian jauh dari tempat penyimpanan maupun tempat pengolahan makanan. Hal yang harus diperhatikan masih sama dengan penyimpanan makanan tadi. Namun ditambah dengan setiap makanan harus disimpan di wadah tersendiri. Yang keenam atau yang terakhir adalah penyajian makanan. Prinsip dari penyajian makanan adalah setiap jenis makanan yang berbeda diberi wadah tersendiri dan juga diusahakan tertutup, sehingga makanan tidak saling mengkontaminasi dan juga tidak dihinggapi lalat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.